Dan dicatat ya, tidak ada dari BPN yang akan datang ke rumah-rumah sahabat ATR BPN untuk menarik sertifikat. Halo sahabat ATR BPN, ketemu lagi di podcast ATR BPN. Kali ini kita akan membahas tentang sertifikat elektronik. Seperti sahabat-sahabat ketahui bahwa sertifikat elektronik beritanya sangat viral di media sosial. Di hadapan saya ada Pak Virgo, Kapusdatin Kementerian ATR BPN. Selamat siang Pak Virgo. Siang Ibu Yuli. Ya. Pak Virgo, mengapa sih sertifikat tanah ini perlu dielektronikkan? Oke Bu, langsung ya. Ya sebetulnya jawabannya pendek ya. Mengapa sertifikat perlu dielektronikkan? Jawabannya pendek. Mengapa tidak? Gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya pendek karena ini sebetulnya adalah bagian dari ATR BPN yang selalu bertransformasi untuk memanjakan masyarakat, memberi layanan yang lebih baik, memberi layanan yang lebih aman, yang lebih secure, lebih cepat, lebih efisien dan lain-lain. Dan perubahan dari analog, dari kertas ke digital itu di era sekarang ini udah keniscayaan Bu. Jadi kalau kita lihat saham ya, sekarang udah, zaman dulu kita punya saham masih kertas, sekarang udah elektronik. Kita punya buku tabungan gitu ya, sekarang itu yang dipercaya itu bukan apa yang tertera di buku tabungan, tapi udah data elektroniknya. Kita punya sertifikat deposito juga sama, sekarang udah nggak dikeluarin lagi, kita pakai deposito elektronik dan lain-lain. Bahkan sekarang kalau kita belanja di mana itu, marketplace gitu ya, itu juga kita udah mulai pakai uang elektronik. Dan memang perpindahan itu selalu membuat ya sedikit kekurang nyamanan. Nah itu emang proses yang wajar ya, kalau kita sebut nanti namanya learning curve. Dan kembali lagi ini juga dilakukan di ATR BPN juga bukan ujuk-ujuk. Kita udah pernah mengeluarkan sertifikat hak tanggungan elektronik yang kurang lebih sama gitu. Cuma pemegang haknya bukan individu pemegang tanah, pemegang hak atas tanah, tapi pemegang haknya adalah bank atau kreditor. Dan ini udah berjalan 1 tahun lebih kan, sehingga kita confidence untuk melakukan perubahan dari sertifikat elektronik ini, sertifikat kertas atau analog menjadi sertifikat elektronik sebagai bagian dari transformasi kita menuju digital ekonomi. Dan ini juga sebetulnya bagian dari kita untuk menaikkan daya saing negara kita. Kalau kita lihat salah satu persyaratan dari ease of doing business, kemudahan berusaha di satu negara, di mana itu kan perlombaan antar negara tuh. Salah satunya adalah apakah administrasi pertanahan ataupun pendaftaran tanah termasuk dalam hal ini sertifikasi sudah dalam bentuk digital atau enggak. Kalau enggak, bahkan investor-investor asing itu akan merasa lebih tidak secure. Tapi kalau digital mereka akan merasa lebih secure, lebih cepat, dan lebih efisien. Mungkin itu Bu. Bagus sekali layanan kita dengan digital. Kalau sertifikat itu analog, pasti penyimpanannya jauh lebih sulit. Bisa kena banjir, bisa kebakaran. Bisa makan rayap. Atau bisa diduplikasikan ya Pak ya, seperti itu. Sebetulnya kita mendukung karena apalagi dengan era pandemi ya. Era pandemi ini digital melayani itu sudah menjadi satu kebutuhan. Ya. Jadi sebetulnya sertifikat ini adalah satu kebutuhan kita di masa yang akan datang. Jadi untuk itulah mungkin ya sahabat ATR BPN, kalau kita lihat tadi alasannya kenapa sertifikat ini muncul, sebetulnya sangat membuat kita nyaman gitu. Kita bisa menyimpan dengan sebuah HP ya Pak. Betul. Ya, jadi kita nggak usah simpan ini lagi di lemari ya. Bisa suatu saat dapat kita print seperti itu. Nah, terkait itu Pak, bagaimana sih proses mendapatkan sertifikat elektronik ini? Oke, proses sertifikat elektronik ini sebetulnya ada 3 ya, ada 3 jalur. Yang pertama adalah nanti kalau kita sudah stable,
masyarakat mohon, kalau yang belum pernah punya sertifikat nih ya, belum punya sertifikat, dia mohon minta sertifikat, nah keluarnya sertifikat elektronik. Itu rute pertama. Rute kedua adalah masyarakat udah punya sertifikat. Kalau tadi kan belum punya sertifikat ya. Jadi saya mau ngurus nih, mau bikin sertifikat. Begitu datang ke BPN keluarnya udah sertifikat elektronik. Yang kedua adalah masyarakat yang udah punya sertifikat. Yang udah punya sertifikat ini misalnya dia mau apa? Mau masang hak tanggungan ya, minjem uang ke bank. Minjem uang ke bank, dia daftar hak tanggungan, dia daftar hak tanggungannya. Nah, itu juga akan keluarnya sertifikat elektronik. Atau dia jual beli. Jual beli. Misalnya saya jual tanah saya ke Bu Yuli. Tanah saya masih sertifikat kertas ya. Kemudian saya jual ke Bu Yuli, kita sama daftar ke PPAT, kemudian ke ATR BPN. Nanti Bu Yuli selaku pembeli, Bu Yuli akan menerima sertifikat yang dalam bentuk elektronik. Gitu. Yang ketiga adalah saya nggak ngapa-ngapain nih, saya nggak mau jual, tapi saya nggak mau minjem duit ke bank ya. Tapi saya punya sertifikat. Nah ini menurut saya, misal nih saya punya kesadaran elektronik yang tinggi, saya merasa emang kayaknya lebih aman deh pakai sertifikat elektronik, ya saya bisa datang langsung ke kantor ATR BPN, saya diverifikasi datanya, diverifikasi data saya, kemudian nama BPN diterbitkan sertifikat elektronik kepada yang bersangkutan, dalam hal ini kepada saya gitu. Nah, memang dalam memberikan sertifikat elektronik dalam hal ini yang Alhi Media tadi, ya sertifikat lama saya yang kertas ya ditukar dong, dikasihin ke BPN gitu. Jadi bahasa menarik itu sebetulnya bukannya pegawai ATR BPN datang ya ke desa-desa, tarikin nggak gitu. Ya kan, kita juga nggak punya resources untuk itu. Jadi sebetulnya lebih ke voluntarily atau kesukarelaan dari masyarakat memegang sertifikat lama gitu. Kalau mereka mau datang ke kantor mau ganti ya silahkan. Lebih pada keinginan. Betul. Yeah. Dan kepedeannya dia kan, saya memang mudah mau bertransformasi digital juga nih gitu. Ya kayak kita kan ada, kayak saya nggak tahu ya, anak saya itu udah nggak pede bawa duit. Dia bawa, sekarang kan kita pasti dompetnya tipis-tipis tuh ya, isinya cuman uang digital ya kan. Nanti juga kita masuk digital ekonomi, nah ini kita akan semakin lebih siap. Nah buat orang-orang seperti itu ya silakan datang ke kantor Alhi Media gitu. Tapi tentunya apakah seluruh kantor sudah siap Pak infrastrukturnya untuk sertifikat elektronik ini? Bagaimana BPN mempunyai satu kebijakan, apakah itu seluruh Indonesia diberlakukan sama ataukah ada tahapan-tahapan, misalnya kantor mana dulu, itu seperti apa kebijakan yang dilakukan oleh kementerian ini? Dalam permennya jelas ya bahwa itu dilakukan bertahap dan setiap tahapan nanti akan dikeluarkan keputusan menterinya. Saya tidak mau mendahului keputusan menterinya, tapi in a way gitu, secara garis besar itu kita akan mulai dari kantor-kantor piloting dulu. Kita juga nggak mau serta-merta langsung gitu ya. Kita mau piloting dulu di beberapa kantor ya kan. Dan mungkin juga kita customernya atau pemegang tanah, hak atas tanahnya tuh nggak masyarakat semua dulu. Jadi mungkin ya instansi pemerintah dulu. Habis instansi pemerintah dulu perusahaan-perusahaan yang lebih komputer literasinya tinggi. Nah setelah itu kita kembangin nih mungkin dari 12 kantor jadi 100 kantor, 200 kantor terus jadi nasional. Baru kemudian kita melakukan sambil jalan itu kita tetap, atau mungkin Bu Yuli ya yang bagiannya mengedukasi masyarakat untuk tadi public awareness-nya kita tingkatkan supaya mereka acceptance levelnya lebih tinggi, sehingga kita mulai masuk ke mereka, ayo balik nama kita tukar ya. Oke, kita developer kan misalnya jual ya ke individu-individu, langsung sertifikat elektronik. Kemudian mereka yang mau daftar sertifikat baru juga elektronik, kita mulai pelan-pelan begitu. Dan yang nggak sabar bisa langsung datang ke BPN. Oke, saya mau tuker dong, bisa juga gitu. Ya. Jadi bertahap Bu. Bertahap ya Pak. Jadi sahabat ATR BPN nggak usah khawatir, karena tidak akan ada kepala kantor yang akan menarik sertifikat apalagi yang menarik ada di paksa masyarakat, gitu ya. Apalagi menarik paksa ya. Itu yang dihasilkan masyarakat gitu. Jadi menarik dalam hal ini adalah apabila analog itu sudah beralih kepada elektronik, tentunya yang analognya disimpan di kantor pertanahan. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya, jadi itu sudah jelas. Tidak akan ada kepala kantor
yang akan turun ke masyarakat untuk menarik sertifikat yang ada di masyarakat. Jadi dalam hal ini, jika kita belum ingin untuk menjadikan elektronik, ya tidak usah didaftarkan. Seperti itu ya Pak? Iya, tapi pasti kan masyarakat Indonesia juga berevolusi kan dalam hal digital literacy dalam hal ini. Jadi saya yakin pasti masyarakat juga nanti tahu kan, misalnya temannya udah tukar sertifikat elektronik, ternyata lebih gampang loh ya. Saya bisa lihat dari HP kok gitu kan. Saya lebih aman juga kalau misalnya kebakaran atau ini, dia bisa langsung tinggal minta yang barunya dan lain sebagainya. Itu pasti nanti akan juga tertular, sehingga mereka pasti ngerasa manfaatnya ini jauh lebih besar nih. Gitu. Jadi saya yakin sekali memang ada proses learning curve, proses kekhawatiran dulu. Saya yakin sekali kalau itu udah mulai jalan, udah kayak snowball lah, makin lama makin banyak. Kan kita ketahui tidak semua daerah itu punya sinyal, atau di pedalaman tidak punya HP, atau bahkan tidak punya email. Itu gimana Pak cara mengelektronikkan sertifikat? Untuk daerah-daerah seperti itu, langkah apa yang harus dilakukan? Ini ceritanya nggak ada upaya sama sekali ya. Kalau nggak ada upaya sama sekali ya emang nggak bisa dong, ya kan, mau gimana, karena sertifikat elektronik kan kita kirim ke email ya. Tapi tidak harus ada apa misalnya jaringan internet kan untuk kita punya email. Saat kita punya email kita mesti punya jaringan internet. Saat kita akses email kita mesti punya jaringan internet. Tapi data digitalnya biarpun dia misalnya lagi di pedalaman yang nggak ada internet, sertifikat elektroniknya nggak hilang. Tapi nanti begitu dia pulang dari agak ke kota dikit nih ya, ketemu internet ya bisa lihat lagi gitu aja gitu. Atau kalau yang lebih ini dia namanya disimpan di yang namanya USB, bisa juga kan gitu, disimpan di USB. Atau dia simpan di apa ini sekarang SD card gitu ya. Banyak media penyimpanan elektronik yang tidak harus terhambat dengan akses internet, Bu. Jadi misalnya kita kirim email, habis itu dia download, habis gitu dia simpan di USB, dia bawa pulang ke tempat yang nggak ada sinyal pun nggak ada masalah. Gitu. Menurut Bapak targetnya berapa tahun bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia ini harus semuanya elektronik? Seperti kemarin hak tanggungan kan, kita kasih waktu hanya sekian bulan. Ternyata bisa ya Pak ya? Iya, ternyata bisa. Kalau untuk sertifikat elektronik ini, menurut Bapak kira-kira BPN ini ingin memberikan target sampai berapa tahun? Sebetulnya sama ya, kita berharap tahun ini atau mungkin akhir tahun kita sudah bisa menjangkau semua. Tapi bukan memaksa semua. Tapi kalau BPN tidak bisa menjangkau semua kan BPN salah ya, ATR BPN nih. Jadi saya berharap sih sistem kita ini kan kita uji nih minggu depan internal, kemudian mungkin akhir bulan ini atau awal bulan depan kita bisa di lokasi pilot, terus kemudian kita ekskalasi beberapa bulan kemudian di akhir tahun harusnya semua masyarakat bisa terjangkau kalau mereka mau gitu. Tapi BPN nggak akan maksa ya. Nah pertanyaannya apakah semua, kita sekarang ada 71 juta kurang lebih, apakah semuanya kita targetin tahun ini? Ya enggak. Karena misalnya ada orangnya nggak pernah muncul ya, gitu ya, karena datang ke ATR BPN ini kita gimana mau ganti? Atau kayak orang tua saya punya sertifikat, terus beliau udah meninggal, terus sampai sekarang juga belum diurus nih waris-warisnya, kita nggak akan pernah bisa tahu gitu. Maksudnya kita tetap harus menunggu. Jadi apakah 71 juta itu jadi sertifikat elektronik semua? Ya yang kita butuhkan adalah kesadaran masyarakat, awareness masyarakat untuk come forward untuk ganti sertifikat manualnya jadi sertifikat digital. Tapi kalau BPN targetnya mungkin akhir tahun ini kita harus sudah bisa menjangkau mereka yang ingin beralih media. Ternyata cukup menarik bicara tentang sertifikat elektronik, dan tunggu kami sesaat kembali.